Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Langit di atas desa telah berubah menjadi kanvas oranye dan ungu, warna-warna yang hanya bisa dilukis oleh senja di kaki gunung. Rian, dengan punggung yang sedikit bungkuk akibat beban karung kopi di pundaknya, berjalan menyusuri jalan setapak yang biasa dia lewati. Aroma tanah basah bercampur dengan harum bunga hutan menjadi pengiring perjalanannya pulang. Liburan semester ini, seperti biasa, dihabiskannya membantu orang tua di kebun, sebuah ritual yang mengingatkannya pada akar dan kesederhanaan hidup. Langkah kaki Rian melambat ketika sebuah persimpangan muncul di hadapannya. Jalan utama memutar jauh, sementara jalan pintas yang jarang dilalui membelah hutan bambu yang rapat. Jalan pintas itu dikenal seluruh penduduk desa, bukan karena lebih efisien, melainkan karena mitos yang melekat padanya. Di ujungnya, berdiri sebuah rumah kosong. Bukan sembarang rumah, melainkan rumah yang dihindari bahkan oleh para pemberani sekalipun. Rian tahu ceritanya. Rumor tentang rumah itu mengalir seperti air sungai di desa, mengalir dari mulut ke mulut dengan bumbu horor yang kian pekat. Beberapa bilang, pemiliknya meninggal secara tidak wajar. Yang lain berbisik tentang penampakan, tentang suara tangisan pilu yang terdengar setiap malam bulan purnama. Namun, rasa lelah mengalahkan rasa takut. Rian memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Jarak tempuh yang lebih singkat akan membawanya pulang lebih cepat, membawanya pada bantal empuk dan teh hangat buatan ibu. Ketika rumah kosong itu mulai terlihat, Rian tertegun. Berbeda dari bayangannya yang kusam dan tak terawat, rumah itu tampak hidup. Halaman depannya bersih dari semak belukar, rerumputan telah dipangkas rapi, dan bahkan pot-pot bunga di terasnya tampak baru ditanam. Jendela-jendela yang biasanya tertutup kini sedikit terbuka, seolah mengundang. Sebuah sensasi aneh menjalar di tulang punggung Rian, bukan takut, melainkan penasaran yang mendalam. Bagaimana bisa rumah angker ini tiba-tiba terawat? Siapa yang melakukannya? Matahari hampir tenggelam sepenuhnya saat Rian akhirnya sampai di depan rumahnya. Pikirannya masih dipenuhi oleh rumah kosong itu. Misteri di baliknya terasa lebih menarik daripada teh hangat yang sudah menunggu. Setelah makan malam, Rian mencoba membaca buku-buku kuliahnya, tetapi setiap paragraf yang dia baca tidak dapat masuk ke otaknya. Pikirannya terus kembali ke rumah kosong. Ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Akhirnya, dengan langkah pelan, dia menyelinap keluar rumah. Malam telah menyelimuti desa dengan keheningan, hanya suara jangkrik dan embusan angin yang sesekali berbisik. Rian kembali menyusuri jalan setapak yang sama. Rumah kosong itu terlihat berbeda di bawah sinar rembulan yang pucat, keindahan aneh yang bercampur dengan aura misterius. Jantung Rian berdebar kencang, antara rasa takut dan ketertarikan. Dia tidak tahu apa yang akan ditemukannya, tetapi kakinya terus melangkah, tak bisa berhenti. Rian berhenti beberapa langkah di depan pagar rumah. Suasana malam membuatnya terasa lebih nyata, lebih menakutkan, namun juga lebih indah. Pintu teras rumah yang sebelumnya tertutup rapat, kini sedikit terbuka, memancarkan cahaya remang-remang dari dalam. Sebuah melodi lembut, seperti alunan musik dari seruling bambu, terdengar samar-samar. Rian tidak bisa menahan dirinya lagi. Dengan keberanian yang dikumpulkannya, dia melangkah masuk ke halaman. Di teras, duduklah seorang gadis dengan rambut panjang tergerai, mengenakan gaun putih sederhana. Dia tampak sedang menyulam.
Wajahnya yang damai diterangi oleh cahaya lentera di sampingnya. Rian merasakan jantungnya berhenti berdetak sesaat. Gadis itu menoleh dan tersenyum, senyuman yang begitu tulus sehingga mengikis habis segala ketakutan Rian. "Aku tahu kamu akan kembali," kata gadis itu dengan suara yang lembut. "Nama saya Melati." Rian, yang masih terkejut, hanya bisa menyebutkan namanya, Rian. Mereka mulai berbincang, pembicaraan mengalir alami seolah mereka sudah saling kenal sejak lama. Melati bercerita bahwa dia baru saja pindah ke rumah itu. Katanya, keluarga mereka pindah dari kota karena ingin mencari ketenangan. Rian merasa aneh. Mengapa tidak ada yang tahu tentang kepindahan mereka? Mengapa tidak ada tanda-tanda mobil pindahan atau aktivitas apapun di siang hari? Pertanyaan-pertanyaan itu mengendap di benaknya, tetapi pesona Melati mengalihkan fokusnya. "Kamu selalu datang malam hari?" tanya Rian. "Ya, saya tidak begitu suka keramaian," jawab Melati, senyumnya tidak pernah pudar. "Siang hari saya sibuk mengurus rumah." Mereka terus berbincang hingga bulan berada tepat di atas kepala mereka. Rian merasa seperti waktu berhenti. Dia belum pernah merasa senyaman ini dengan orang asing. Melati mendengarkan setiap ceritanya tentang kehidupan di kota, tentang kuliah, dan mimpinya untuk masa depan. Rian juga terpesona oleh cara Melati menceritakan tentang bunga dan pohon, seolah mereka adalah teman dekatnya. Saat adzan subuh mulai berkumandang, Melati bangkit dari duduknya. "Saya harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi, Rian." Sebelum Rian sempat bertanya kemana, Melati menghilang di balik pintu, seolah larut dalam bayangan. Rian terdiam, masih merasakan sisa kehangatan dari kehadiran Melati. Dia kembali pulang, pikirannya dipenuhi oleh senyuman Melati. Keanehan tentang gadis itu tidak lagi mengganggu, justru membuatnya semakin penasaran. Perasaannya pada Melati semakin tumbuh, dan Rian sudah tidak sabar untuk kembali ke rumah kosong itu pada malam berikutnya. Malam itu, pacaran dengan gadis misterius di rumah angker telah dimulai. Malam demi malam, Rian seolah hidup dalam dua dunia berbeda. Siang hari, dirinya adalah seorang anak desa biasa yang membantu orang tua, berinteraksi dengan tetangga, dan melakukan aktivitas-aktivitas normal. Namun, begitu matahari terbenam dan azan maghrib berkumandang, jiwanya seakan ditarik ke dimensi lain, menuju rumah kosong di ujung jalan pintas. Itu bukan lagi rumah angker yang menakutkan, melainkan istana pribadinya, tempat di mana Melati menunggu. Hubungan mereka tumbuh dengan cepat, namun juga penuh misteri. Melati selalu ada saat Rian datang, seolah menunggunya di teras yang sama, di bawah rembulan yang sama. Mereka berbagi cerita, tawa, dan kesunyian yang nyaman. Rian menemukan Melati adalah pendengar yang luar biasa, mata berbinar-binar penuh perhatian setiap kali dia bercerita tentang dunia luar, tentang kota, tentang impian dan ambisinya. Sebaliknya, Melati bercerita tentang alam, tentang pepohonan yang bisa berbicara, tentang embun pagi yang memiliki rahasia, dan tentang bintang-bintang yang bernyanyi. Cerita-ceritanya terdengar seperti dongeng, tetapi cara Melati menyampaikannya membuat Rian percaya pada setiap kata. Ada satu kebiasaan aneh yang selalu Melati lakukan. Setiap kali Rian membawa camilan atau air minum untuknya, Melati selalu menolak dengan senyuman lembut. "Aku sudah makan," jawabnya, atau, "Terima kasih, tapi aku tidak haus." Rian tidak terlalu memikirkan hal itu pada awalnya, menganggapnya sebagai bentuk kesopanan Melati yang tidak ingin merepotkan. Namun, setelah seminggu, kebiasaan itu menjadi pola yang tak terpecahkan. Rian pernah iseng-iseng menawarkan segelas air putih, dan Melati hanya menatap gelas itu, senyumnya memudar sesaat sebelum kembali seperti semula.
Rian merasa ada sesuatu yang tidak wajar, tetapi perasaan jatuh cinta yang membuncah menutupi semua keraguan. Suatu malam, Rian memutuskan untuk memperkenalkan Melati kepada sahabatnya, Edo. Edo adalah satu-satunya orang yang tahu tentang keanehan Melati, karena Rian tidak berani menceritakannya kepada orang tua. Rian menelepon Edo dari teras rumah Melati. Ponsel diletakkan di tengah-tengah mereka dalam mode pengeras suara. "Hai, Du. Gue mau kenalin lo sama seseorang," kata Rian riang. "Siapa?" jawab suara Edo dari seberang. "Jangan bilang lo udah punya pacar di desa." Rian tertawa kecil. "Pasti. Namanya Melati. Sini, ngomong sama dia." Rian mendorong ponsel ke depan Melati. Melati hanya tersenyum menawan, tidak berkata apa-apa. Kebiasaan ini juga termasuk salah satu keanehan Melati. Gadis itu tidak pernah mau berbicara melalui telepon. "Hai, Melati," sapa Edo dari ujung sana. "Kok nggak ada suaranya?" Rian memandang Melati. "Dia pemalu, Du." "Ayo, Melati," sapa Edo. Melati tersenyum lagi. Tatapannya hangat, tapi bibirnya tetap terkunci. Rian akhirnya mengambil kembali ponselnya. "Gimana, Du?" tanya Rian. "Gimana apanya? Gue cuma dengar suara lo doang, Yan." "Lo ngomong sama siapa?" Suara Edo terdengar bingung. "Lo lagi ngerjain gue ya?" Rian mengerutkan dahi. "Apa? Tadi dia di depan ponsel, kok?" "Nggak ada, serius? Gue cuma denger lo ngomong sendiri." "Lo sakit, Yan? Pulang aja sana, udah malam," kata Edo, suaranya terdengar cemas. Hubungan yang dibangun Rian dengan Melati tidak luput dari perhatian sang kakek. Kakek Rian, seorang tetua desa yang sangat dihormati dan memiliki kepekaan terhadap hal-hal tak kasat mata, menyadari ada perubahan pada cucunya. Aura Rian terasa berbeda setiap kali pulang ke rumah pada larut malam. Ada semacam energi dingin yang menempel pada dirinya, yang membuat kakek merasa tidak nyaman. Kucing peliharaan Rian, si Jingga, adalah yang paling merasakan energi itu. Setiap kali Rian kembali dari rumah kosong, si Jingga akan menyambutnya dengan desisan rendah, bulu-bulu di punggungnya berdiri. Jingga akan mengendus Rian, mengitari kakinya dengan waspada, lalu menjauh dan tidak mau disentuh. Rian awalnya mengira Jingga sakit, tetapi sikap si kucing hanya seperti itu setiap kali dia pulang dari rumah Melati. Di hari-hari lain, Jingga kembali menjadi kucing yang manja dan periang. Keanehan itu membuat Rian bertanya-tanya, tetapi setiap kali dia memikirkannya, bayangan senyum Melati selalu muncul dan membuat Rian kembali pada kenyamanan yang semu. Di rumah kosong, Melati sering bercerita tentang pepohonan dan hewan-hewan yang tidak terlihat. Dia menunjuk ke arah hutan gelap di belakang rumah dan berkata, "Lihat, Rian, ada serombongan rusa yang minum di sana. Mereka sangat cantik." Rian hanya melihat kegelapan, tetapi dia mengangguk, mencoba melihat keindahan yang dilihat Melati. Dia sering merasa dirinya berada di tengah dunia yang tak kasat mata, di mana Melati adalah pemandu dan dirinya adalah satu-satunya manusia. Satu lagi hal yang menjadi peraturan tak tertulis dalam hubungan mereka. Setiap kali adzan maghrib berkumandang, Melati akan menghentikan pembicaraan, bangkit dari duduknya, dan mengatakan, "Sudah waktunya saya kembali." Rian pernah bertanya mengapa, tetapi Melati hanya tersenyum dan menjawab, "Ada banyak hal yang harus saya urus di dalam." Rian tidak pernah melihat Melati sholat atau melakukan ritual agama apapun. Dia hanya menghilang di balik pintu kayu yang tua, meninggalkan Rian sendiri di teras yang dingin. Setelah menunggu beberapa saat, Rian akan pulang dengan perasaan campur aduk.
Rian mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua keanehan ini ada penjelasan logisnya. Melati mungkin hanya sangat tertutup. Mungkin keluarganya benar-benar sangat private. Mungkin Edo tidak bisa mendengar suara Melati karena sinyal telepon yang buruk di desa itu. Dan mungkin Jingga hanya merasa tidak nyaman dengan aroma hutan yang menempel di baju Rian. Setiap alasan yang dibuat Rian semakin dangkal, tetapi dia terus memegang erat alasan-alasan tersebut. Rasa cinta yang mulai tumbuh di hatinya terlalu kuat untuk diabaikan. Bahkan ketika Rian mulai mendengar suara-suara bisikan di kepalanya, dia mencoba menepisnya. Suara lembut Melati akan datang saat dia sedang melamun di kamarnya, atau saat sedang menyapu halaman rumah. "Rian, kamu merindukanku?" Bisikan itu berbunyi, terdengar begitu nyata, begitu dekat, seolah Melati berada di belakangnya. Rian akan menoleh dengan cepat, hanya untuk menemukan kamarnya kosong. Bisikan itu bukan lagi menakutkan, melainkan terasa seperti janji bahwa Melati akan selalu ada, entah di mana. Setiap malam, Rian akan menunggu waktu yang tepat, saat orang tua sudah tertidur, untuk kembali ke rumah kosong itu. Dia seakan ketagihan, terikat pada kehadiran Melati yang begitu misterius. Baginya, Melati adalah pelabuhan dari dunia yang membosankan. Melati adalah rahasia manis yang hanya miliknya. Rian tahu apa yang dia rasakan adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan kepada siapapun, sesuatu yang membuatnya rela mengabaikan semua peringatan dan keanehan yang mulai menumpuk. Perasaan Rian terhadap Melati kini bukan lagi sekadar rasa tertarik, melainkan keterikatan yang mendalam. Dia merasa telah menemukan belahan jiwa, seseorang yang memahami dirinya lebih dari siapapun, bahkan jika kenyataan tentang Melati masih diselimuti misteri yang tebal. Rian tidak peduli siapa Melati atau dari mana dia berasal. Yang penting bagi Rian, gadis itu membuatnya merasa hidup, membuat jantungnya berdebar, dan memberinya alasan untuk menunggu malam datang. Dan di malam hari, di teras yang sama, di bawah rembulan yang memudar, Melati akan tersenyum menyambutnya, dan dunia Rian kembali utuh. Seiring berjalannya waktu, Rian menjadi semakin terisolasi dari lingkungannya sendiri. Percakapan dengan teman-teman di telepon berkurang, dan dia lebih sering melamun. Orang tuanya mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka melihat Rian lebih sering menghabiskan malam di luar rumah, tetapi mereka percaya Rian hanya sedang mencari ketenangan di pinggir hutan seperti yang biasa dia lakukan. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam, Rian melangkah ke dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan keindahan yang tak terlihat dan kehadiran yang tak terjelaskan. Rian tidak merasakan bahaya, tidak merasakan ketakutan. Dia hanya merasakan cinta. Cinta yang tumbuh di tengah bisikan, di tengah ketidakjelasan, dan di tengah keraguan yang terus dia coba tepis. Namun, setiap kali Rian meninggalkan rumah kosong, dia merasakan sesuatu yang dingin menempel pada kulitnya, sebuah sensasi yang selalu membuat bulu kuduknya merinding, sebuah sensasi yang tidak pernah Rian hiraukan karena terhanyut oleh perasaan jatuh cinta yang begitu besar. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dirinya tidak ingin mengakuinya. Kehadiran Melati, kehangatan senyumnya, dan kelembutan suaranya adalah sebuah candu yang terlalu kuat untuk dilepaskan. Rian tidak menyadari, setiap malam dia melangkah ke dalam dunia Melati, dia semakin jauh dari dunia nyata, dan semakin dalam terikat pada takdir yang telah menunggu di depan mata. Malam-malam yang dilalui Rian di rumah kosong itu adalah awal dari sebuah ikatan yang akan mengubah hidupnya selamanya, sebuah ikatan yang tidak bisa dipecahkan dengan mudah. Semakin dalam Rian terjerumus ke dalam dunia Melati, semakin jelas pula garis samar yang memisahkan realitas dan ilusi. Kehadiran Melati tidak lagi hanya terbatas pada rumah kosong itu,
tetapi mulai merasuk ke dalam kehidupan Rian, mengubah setiap detak jam dan setiap sudut pandangnya. Keanehan yang awalnya Rian anggap sepele, kini terasa seperti benang kusut yang perlahan mencekiknya. Suara-suara bisikan yang sebelumnya hanya datang sesekali, kini menjadi alunan konstan di telinga Rian. Bisikan itu memanggil namanya, berbisik tentang kerinduan, atau menceritakan hal-hal yang tidak mungkin Melati ketahui. Misalnya, saat Rian sedang makan malam bersama keluarganya, sebuah bisikan lembut akan terdengar, "Ayahmu terlihat lelah hari ini. Beri dia pelukan." Rian menoleh, tetapi ruangan itu kosong. Ibu dan ayahnya tidak menyadari apa-apa. Rian mulai merasa seperti satu-satunya orang yang berada di dua dunia sekaligus. Pada suatu sore, ketika Rian kembali dari kebun, udara terasa sangat berat. Angin tidak berembus, dan dedaunan pohon kelapa di depan rumahnya tampak layu. Saat mendekati pintu, dia mendengar suara tangisan anak kecil yang memilukan. Suara itu berasal dari belakang rumah, dari arah sumur. Rian merasa jantungnya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena suara tangisan itu begitu familiar. Itu adalah suara yang sama yang sering dia dengar dalam mimpi-mimpinya sejak mengenal Melati. Rian berlari ke belakang rumah, tetapi tidak ada siapa-siapa. Suara tangisan itu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan. Perubahan paling mencolok terjadi pada Jingga, kucing kesayangannya. Jingga kini bukan hanya mendesis setiap kali Rian pulang dari rumah kosong, tetapi juga menolak untuk berada di dalam rumah. Setiap malam, kucing itu akan bersembunyi di bawah meja atau di balik lemari, gemetar ketakutan, dan tidak mau keluar sampai fajar menyingsing. Jingga akan menatap Rian dengan mata yang penuh ketakutan, seolah melihat sesuatu yang mengerikan di balik pundak Rian. Rian mencoba mengelus Jingga, menenangkan hewan itu, tetapi Jingga akan lari ketakutan, seperti Rian adalah makhluk yang asing dan berbahaya. Pikiran Rian kini terbagi dua. Sebagian dirinya menolak untuk percaya, mencari-cari alasan logis untuk semua kejadian aneh itu. Malam hari bersama Melati terasa begitu nyata, begitu hangat, dan begitu mempesona. Dia tidak bisa melepaskan perasaan itu. Namun, sebagian dirinya yang lain mulai tergerus ketakutan. Keraguan itu, seperti lumut, tumbuh perlahan di dasar hatinya. Apakah Melati benar-benar manusia seperti yang ia katakan? Apakah semua cerita tentang rumah kosong itu nyata? Suatu malam, Rian memutuskan untuk tidak pergi ke rumah kosong. Dia berbaring di kasurnya, mencoba memejamkan mata, tetapi bisikan Melati terdengar lebih jelas dari biasanya. "Rian, kenapa kamu tidak datang? Aku menunggumu." Bisikan itu berubah menjadi rengekan, dan kemudian menjadi tangisan yang keras, seolah Melati sedang menangis di luar kamarnya. Rian bangkit, berjalan ke jendela, dan melihat sosok putih samar-samar berdiri di bawah pohon kelapa. Sosok itu perlahan-lahan melayang dan menghilang ke dalam kegelapan. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Dia merasa menyesal, tetapi juga sangat takut. Keesokan harinya, Rian merasa lelah. Kantung mata menghitam dan wajahnya terlihat pucat. Ibunya menyuruh untuk beristirahat. Tetapi, Rian tidak bisa beristirahat. Bisikan Melati terus terdengar, membuatnya sulit untuk fokus. Rian merasa terjebak. Dia merindukan Melati, tetapi juga takut pada kekuatan yang Melati miliki. Rian merasa hubungannya dengan Melati kini bukan lagi romansa yang indah, tetapi sebuah perjanjian yang tidak bisa dia lepaskan. Di tengah kebingungannya, Rian memutuskan untuk berbicara dengan kakek. Kakek Rian duduk di teras, merawat burung perkututnya. Rian menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya, dari bisikan hingga ketakutan Jingga.
Kakek mendengarkan dengan tenang, matanya yang tua menatap Rian dengan tatapan yang penuh keprihatinan. Setelah Rian selesai bercerita, kakek menghela napas panjang. Sudah kakek bilang, "Nak, jangan dekati rumah itu. Apa yang kamu lihat bukanlah manusia, tetapi bunian." Rian menolak untuk percaya, tetapi ketakutan kini lebih kuat dari keraguannya. "Bunian? Mereka bukan jin biasa, Nak. Mereka hidup di antara kita, tetapi tidak terlihat. Mereka bisa mengambil wujud manusia, tetapi mereka tidak bisa makan atau minum seperti kita. Dan mereka paling tidak suka dengan azan maghrib. Azan adalah batas antara dunia kita dan dunia mereka." Kata-kata kakek Rian terasa seperti pisau yang menusuk jantung Rian. Semua keanehan Melati, mulai dari tidak pernah makan atau minum, hingga selalu menghilang saat azan maghrib, kini memiliki penjelasan yang mengerikan. Rian merasa mual. Dia telah jatuh cinta pada makhluk dari dunia lain, makhluk yang bisa jadi hanya mempermainkannya. Namun, perasaan Rian pada Melati begitu kuat sehingga dia tetap menolak untuk percaya. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa kakek salah. Malam itu, Rian kembali ke rumah kosong. Dia tidak bisa menahan diri. Dia harus melihat Melati, harus mendengarnya berbicara, dan harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak sedang bermimpi buruk. Dia menemukan Melati duduk di teras seperti biasa. Senyum Melati tetap sehangat dan seindah biasanya. Namun, Rian melihat ada kesedihan yang tersembunyi di mata Melati. Rian menceritakan semua keraguannya, semua ketakutannya. Melati mendengarkan dengan sabar, tanpa menyela. Setelah Rian selesai berbicara, Melati hanya tersenyum sedih. "Kamu tidak percaya padaku?" tanya Melati. "Apakah kamu akan pergi meninggalkanku?" Rian tidak menjawab. Pertanyaan itu terlalu sulit untuk dijawab. Dia tidak ingin pergi, tetapi dia juga takut. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, Rian pulang dengan hati yang hancur. Keraguan itu kini telah menjadi keyakinan. Melati bukan manusia, dan hubungan yang mereka jalani tidak mungkin memiliki masa depan. Kecemasan yang membelenggu Rian memuncak. Wajahnya yang semula cerah kini pudar, sorot matanya redup, dan setiap langkahnya terasa berat. Rian tahu kebahagiaan yang dirasakannya bersama Melati adalah semu, sebuah ilusi yang dibangun di atas dasar kebohongan dan bahaya. Keraguan yang disembunyikan akhirnya runtuh, digantikan oleh ketakutan yang dingin. Pada suatu pagi yang mendung, setelah Rian pulang dari kebun kopi dengan rasa lelah yang luar biasa, kakek Rian menunggu di teras. Pria tua itu tidak menyambutnya seperti biasa dengan senyum hangat, melainkan dengan tatapan tajam dan serius. Rian merasa kakeknya tahu segalanya. Kakek meminta Rian untuk duduk. Rian menuruti, duduk di samping kakek dengan hati berdebar. "Ada apa, Kek?" tanya Rian. Suaranya parau. Kakek tidak langsung menjawab. Dia menuangkan secangkir teh panas untuk Rian, lalu menyeruput miliknya perlahan. Udara terasa tegang, penuh dengan kata-kata yang tidak terucap. Akhirnya, kakek meletakkan cangkirnya dan menatap Rian. "Kakek tahu, ada sesuatu yang tidak beres denganmu." Kakek memulai dengan tenang, namun suaranya tegas. "Aura dingin itu menempel padamu, dan jingga tidak mau mendekat. Kakek tahu apa yang kamu lakukan di malam hari. Kamu pergi ke rumah kosong itu." Rian menunduk. Tidak ada gunanya berbohong. "Kamu bertemu seorang gadis di sana," lanjut kakek, seolah bisa membaca pikiran Rian. "Namanya Melati, bukan?" Rian mengangkat kepalanya, terkejut. "Bagaimana kakek tahu?" Kakek tersenyum sedih. Karena kakek sudah pernah melihatnya. Kakek tahu siapa dia dan dari mana dia berasal.
Kamu harus tahu, nak, kamu sedang menjalin hubungan dengan sebuah bayangan, dengan entitas dari dunia lain. Rian merasa seluruh tubuhnya membeku. Kakek Rian kemudian mulai bercerita. Kisah yang kakek sampaikan terdengar seperti dongeng, tetapi kebenaran yang ada di dalamnya terasa begitu nyata dan menakutkan. Rumah kosong itu, Rian, pernah ditinggali oleh sebuah keluarga. Mereka memiliki seorang putri bernama Melati, gadis yang sangat cantik, tetapi sangat pendiam dan kesepian. Keluarganya kaya, namun tidak ada yang tahu mengapa gadis itu selalu terlihat murung. Suatu hari, di bulan yang sama dengan kedatanganmu ke desa ini, Melati ditemukan tidak bernyawa di kamar tidurnya. Melati meninggal karena bunuh diri. Rian terkejut mendengar kisah itu. Rasa mual kembali muncul. Kisah itu terasa familiar dengan apa yang dia lihat saat kembali ke rumah kosong. Kakek tahu, sulit untuk mempercayai ini, kakek melanjutkan, suaranya melembut. Tapi setelah kematiannya, roh Melati tidak bisa pergi. Dia terperangkap di sana, di antara dunia kita dan dunia mereka. Namun, dia tidak sendirian. Ada sekelompok bunian yang menjadikannya sebagai putri. Mereka menjaga Melati agar tidak pergi, dan mereka juga tidak mau manusia mengganggu keberadaan Melati. Kakek menjelaskan bahwa bunian dapat mengambil wujud manusia, tetapi mereka tidak memiliki tubuh fisik. Mereka tidak makan atau minum, dan mereka sangat sensitif terhadap suara-suara suci seperti azan. Azan maghrib adalah penanda bagi mereka untuk kembali ke dunia mereka, ke dimensi di mana mereka berada. Semua teka-teki kini terpecahkan. Semua keanehan Melati kini memiliki penjelasan yang masuk akal. Kakek tahu kamu mencintai gadis itu, tapi kamu harus melepaskannya. Dia bukan manusia. Dia tidak akan pernah bisa menjadi manusia. Hubunganmu dengannya adalah jalan yang berbahaya. Kamu harus melepaskan dirimu dari ikatan itu, sebelum terlambat. Kakek Rian memperingatkan, suaranya kini bergetar penuh kekhawatiran. Rian merasa hatinya hancur. Keraguan yang selama ini dipendamnya kini telah menjadi kenyataan. Hubungan yang dia jalani bukanlah cinta sejati, tetapi sebuah ilusi yang dibangun oleh makhluk dari dunia lain. Rian tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia merasa marah, kecewa, dan sedih. Tidak, kakek salah. Melati bukan seperti itu. Dia baik, dia cantik. Dia tidak akan melakukan hal buruk padaku, Rian membantah, suaranya penuh keputusasaan. Kakek Rian menggelengkan kepalanya. Dia mungkin tidak melakukan hal buruk padamu sekarang, tapi ingat Rian, dunia kita berbeda. Hubunganmu dengannya bisa menghancurkan dirimu. Kamu harus menjauhi rumah itu, dan lupakan semua tentang gadis itu. Rian bangkit, tanpa menjawab. Dia tidak bisa menerima nasihat kakeknya. Rian tidak bisa melepaskan Melati. Rian merasa dirinya adalah satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar memahami Melati, dan Rian tidak akan pernah meninggalkannya. Dia tidak menyadari, dengan menolak nasihat kakek, Rian telah melangkah lebih dalam ke dalam perangkap yang dibuat Melati. Rian pergi ke kamarnya. Dia berbaring, mencoba memproses semua yang baru saja dia dengar. Cerita kakeknya tidak masuk akal, tetapi semua bukti fisik yang ada di sekelilingnya, dari bisikan hingga tingkah laku jingga, mendukung cerita kakeknya. Namun, bayangan Melati, senyumnya yang manis, dan suaranya yang lembut, terus menghantui Rian. Rian merasa berada di persimpangan jalan, di antara dunia yang logis dan dunia yang dia yakini. Malam itu, Rian tidak pergi ke rumah kosong. Dia takut, tetapi hatinya sakit. Dia merindukan Melati, dan dia tahu Melati pasti menunggunya.
Rian merasa seperti sedang mengkhianati cinta yang dibangunnya, tetapi naluri untuk melindungi dirinya sendiri lebih kuat. Rian tidak tahu, dengan mengambil keputusan itu, dia telah memicu sesuatu yang jauh lebih menakutkan, sesuatu yang tidak akan bisa dia kendalikan. Kisah yang diceritakan kakek Rian terus menggerogoti pikiran. Rian tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan tidak bisa berhenti memikirkan Melati. Rian merasa marah, kecewa, dan dikhianati. Dirinya merasa Melati telah mempermainkannya. Namun, di balik semua emosi negatif itu, ada kerinduan yang mendalam. Rian harus tahu kebenaran, bukan dari cerita orang lain, melainkan langsung dari Melati. Rian memutuskan untuk kembali ke rumah kosong itu, tidak untuk bertemu Melati, tetapi untuk mencari bukti atas cerita kakek. Pada siang hari, Rian mendatangi rumah kosong. Selama ini, Rian selalu datang pada malam hari, sehingga tidak pernah melihat rumah itu secara utuh. Rumah itu terlihat sangat tua, catnya mengelupas, dan jendelanya kusam. Namun, aura yang menempel pada rumah itu terasa dingin. Di samping rumah, Rian melihat ada pohon beringin tua yang sangat besar. Rian berjalan mengelilingi rumah, mencari tanda-tanda kehidupan yang tidak pernah dia perhatikan sebelumnya. Di belakang rumah, di balik semak-semak yang rimbun, Rian menemukan sebuah area yang ditumbuhi bunga-bunga liar. Rian menyadari ada gundukan tanah di sana. Hatinya mencelos. Dengan tangan gemetar, Rian membersihkan semak-semak itu dan menemukan sebuah batu nisan tua yang ditumbuhi lumut. Tulisan pada nisan itu hampir tidak terlihat, tetapi Rian masih bisa membaca nama yang terukir di sana, Melati. Di bawah nama itu, ada tanggal kematian yang mengerikan. Melati meninggal puluhan tahun yang lalu, persis seperti cerita kakek Rian. Rian terhuyung, perasaannya campur aduk. Dirinya tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, kebenaran atau kebohongan yang telah lama dipercayainya. Rian meninggalkan makam itu, hatinya hancur, dan kembali ke rumah kosong. Melati tidak ada di sana. Rian memutuskan untuk menunggunya sampai malam tiba. Kegelapan perlahan menyelimuti desa. Bintang-bintang muncul satu persatu. Melati datang, melayang dari balik pohon beringin. Rian merasakan kehadiran Melati, merasakan kehangatan yang pernah dia rasakan. Tetapi kali ini, Rian tidak bisa lagi melihat kehangatan itu. Rian melihat sosok Melati yang memudar, tatapannya kosong, dan senyumnya yang dingin. "Kamu datang," kata Melati, suaranya terdengar merdu. "Kenapa kamu tidak datang tadi malam? Aku menunggumu." Rian tidak menjawab. Matanya menatap Melati dengan nanar. Melati mendekat. Rian bisa merasakan hawa dingin yang menguar dari tubuh Melati. Melati mencoba memegang tangan Rian, tetapi Rian menepisnya. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Rian, suaranya bergetar. "Aku sudah tahu semuanya." Senyum di wajah Melati perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut dan sedih. "Kamu tahu apa? Aku tahu kamu bukan manusia. Kamu adalah Melati yang meninggal puluhan tahun lalu. Aku tahu kamu Bunian," kata Rian, tidak bisa menahan suaranya yang penuh amarah. "Kamu mempermainkanku." Melati menunduk. Tetesan air mata yang mengalir di pipinya terlihat seperti cahaya. Wajah cantik itu kini terlihat sendu. "Aku tidak bermaksud mempermainkanmu, Rian. Aku jatuh cinta padamu," Melati mengaku, suaranya serak. "Aku tahu kamu adalah orang yang tulus. Kamu tidak takut padaku." "Tentu saja aku takut. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu membohongiku?" Rian menuntut penjelasan. Melati menatap Rian, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak bisa pergi, Rian. Aku terperangkap di sini.
Aku tidak bisa merasakan apapun, tidak bisa menyentuh apapun, sampai kamu datang. Kamu adalah satu-satunya manusia yang bisa melihat dan menyentuhku. Kamu adalah satu-satunya harapan untukku. Melati menjelaskan bahwa dirinya adalah bunian. Dia telah hidup di rumah itu selama bertahun-tahun, kesepian, tanpa teman. Dia melihat Rian, merasakan energi murni yang Rian miliki. Melati memutuskan untuk mendekati Rian. Melati tidak berbohong. Melati jatuh cinta pada Rian, tetapi Melati juga tahu Rian tidak akan pernah bisa menerima kenyataan. Aku minta maaf, Melati berbisik, suaranya penuh keputusasaan. Aku tidak bermaksud melukaimu. Rasa amarah Rian berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh perasaan iba. Rian melihat kesedihan di mata Melati. Gadis itu tidak jauh berbeda dengan dirinya. Melati juga kesepian. Melati juga merindukan cinta. Namun, rasa iba itu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa Melati telah membohongi Rian. Aku harus pergi, kata Rian, berbalik. Tidak, Rian, jangan pergi. Melati memohon. Melati melayang dan berdiri di depan Rian, menghalangi jalannya. Aku tidak akan bisa hidup tanpamu. Kamu adalah satu-satunya yang bisa melihatku. Aku tidak bisa, Melati. Aku manusia, kamu bukan. Hubungan kita tidak akan pernah bisa berhasil. Melati menggelengkan kepalanya. Kita bisa. Aku akan memberimu janji. Aku akan menjagamu dan keluargamu. Aku akan membuatmu bahagia selamanya. Kita bisa hidup bersama di sini. Rian tahu apa artinya itu. Dia harus meninggalkan dunia manusia dan tinggal bersama Melati, menjadi bagian dari dunia bunian. Tawaran itu menakutkan, tetapi Rian juga melihat kesempatan untuk hidup tanpa rasa takut. Namun, Rian tidak bisa mengorbankan keluarganya. Aku tidak bisa, Rian menolak, suaranya tegas. Aku tidak bisa meninggalkan keluargaku. Melati menatapnya, matanya kosong. Senyum Melati yang manis kini telah hilang, digantikan oleh ekspresi marah. Jika kamu tidak bisa bersamaku, maka tidak ada yang bisa. Rian mundur selangkah. Melati melayang, tangannya terangkat. Rian merasa tercekik, tidak bisa bernapas. Rian tahu, Melati tidak akan membiarkannya pergi. Rian tahu, keputusan untuk datang dan menemui Melati lagi adalah sebuah kesalahan fatal. Mata Melati yang semula berkaca-kaca kini membara. Aura dingin yang melingkupi Melati tidak lagi terasa sedih, melainkan mencekam. Rian merasa tekanan yang luar biasa di dadanya, seolah ada beban tak kasat mata yang menimpanya. Rian tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, dan hanya bisa menatap mata Melati yang gelap. Rian, aku tidak akan membiarkanmu pergi, kata Melati, suaranya berubah menjadi bisikan yang menusuk. Bisikan itu terdengar di seluruh ruangan, bahkan di dalam pikiran Rian. Kamu adalah milikku. Kamu adalah satu-satunya yang bisa melihatku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Rian mencoba melawan, mencoba melepaskan dirinya dari kungkungan Melati. Namun, tubuh Rian seolah lumpuh. Rian merasakan hawa dingin yang perlahan merayap naik dari kakinya, membekukan setiap otot dan saraf. Rian mencoba memohon, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Aku akan memberimu satu kesempatan, kata Melati. Tatapannya menembus jiwa Rian. Tetaplah bersamaku di sini. Tinggalkan dunia lamamu. Tinggalkan keluargamu. Tinggalkan semua yang membuatmu pergi dariku. Melati melayang mendekat. Jika kamu setuju, aku akan memberimu kekuatan. Kamu akan bisa melihat dunia kami. Kamu akan bisa berbicara dengan pohon-pohon,
dengan bintang-bintang. Kamu tidak akan pernah merasa kesepian lagi. Kamu dan aku bisa hidup bahagia di sini selamanya. Rian menggelengkan kepalanya. Tidak, kata Rian. Akhirnya sebuah suara keluar dari tenggorokannya. Aku tidak bisa. Kenapa? Melati bertanya, suaranya terdengar hampa. Apa yang lebih penting dari cintaku? Kamu tahu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku sudah menunggu begitu lama. Aku tidak bisa meninggalkan keluargaku, jawab Rian, suaranya bergetar. Aku tidak bisa meninggalkan dunia manusia. Melati tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Mereka akan melupakanmu. Aku akan membuat mereka melupakanmu. Mereka akan menganggapmu sebagai mimpi buruk yang ingin mereka lupakan. Rian terkejut. Kamu tidak bisa melakukan itu. Tentu saja aku bisa, jawab Melati, suaranya menjadi lebih keras. Aku adalah penguasa tempat ini. Semua yang kamu lihat di sini adalah milikku. Kamu juga milikku. Rian tahu, dirinya tidak memiliki pilihan. Rian harus menolak tawaran Melati, bahkan jika itu berarti harus menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Aku tidak bisa tinggal. Maafkan aku. Wajah Melati berubah. Senyumnya menghilang, digantikan oleh amarah yang membara. Mata Melati kini memancarkan cahaya merah. Rambutnya terurai, melayang di udara. Kamu akan menyesalinya, Rian, bisik Melati. Kamu telah membuatku marah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Aku akan menghancurkan hidupmu. Aku akan menghantui setiap langkahmu, setiap mimpi-mimpimu. Tekanan di dada Rian meningkat. Rian merasa jantungnya akan meledak. Rian bisa mendengar suara tawa yang mengerikan dari dalam rumah kosong. Suara itu bukan suara Melati, tetapi suara yang penuh dengan kebencian dan kejahatan. Kamu pikir kamu bisa lari dariku? Melati tertawa. Kamu sudah terikat padaku. Kamu sudah menjadi bagian dariku. Kamu tidak akan pernah bisa lepas. Tiba-tiba, Rian merasakan dorongan kuat yang melemparnya ke belakang. Rian terhempas ke tanah, kepalanya terbentur. Rian melihat sosok Melati melayang tinggi di atasnya, mata merahnya menatap Rian dengan penuh kebencian. Pergilah, Rian. Pergilah. Aku akan menghantuimu sampai kamu kembali kepadaku. Rian bangkit dan berlari. Rian tidak tahu kemana tujuannya, tetapi Rian hanya ingin lari dari rumah kosong itu. Rian berlari sekencang-kencangnya, tidak peduli dengan rasa sakit di kepalanya atau nafasnya yang tersengal-sengal. Rian hanya ingin pulang, ingin berada di dekat keluarganya. Rian berhasil mencapai rumahnya. Rian masuk dan mengunci pintu. Rian menempelkan punggungnya di pintu, terengah-engah. Rian merasa lega, tetapi ketakutan tidak hilang. Rian tahu, ini baru permulaan. Rian tahu, Melati tidak akan melepaskannya begitu saja. Rian telah membuat kesalahan fatal, dan sekarang, Rian harus membayar harganya. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Rian mendengar bisikan-bisikan yang mengerikan, suara-suara tawa yang menusuk, dan suara Melati yang memanggil namanya. Rian tahu, Melati ada di luar sana, menunggunya. Rian tahu, teror itu kini telah dimulai. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Rian bersembunyi di dalam selimut, tetapi tidak ada tempat yang terasa aman. Rian mendengar bisikan-bisikan mengerikan di luar jendela, tawa-tawa yang melengking, dan suara-suara yang menyerupai cakaran di pintu. Rian tahu itu bukan lagi sekadar halusinasi, tetapi kenyataan yang pahit. Melati telah memenuhi janjinya, dan teror itu telah dimulai. Keesokan harinya, Rian terbangun dengan tubuh yang menggigil.
Rian turun dari tempat tidur, matanya merah karena kurang tidur. Rian melihat ibunya sedang menyapu halaman, dan ayahnya sedang meminum kopi. Mereka tidak menyadari apa-apa. Rian mencoba bersikap normal, tetapi Rian merasa seperti sedang hidup dalam mimpi buruk. Pada siang hari, Rian mencoba membantu ayahnya di kebun kopi. Rian mencoba melupakan semua kejadian mengerikan yang telah Rian alami, tetapi bisikan-bisikan melati terus mengikutinya. "Kamu tidak bisa lari dariku, Rian. Kamu milikku," bisik suara itu, seolah melati ada di samping Rian. Rian merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Rian menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Rian mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. Namun, ketika Rian membukanya, Rian melihat wajah melati yang pucat dan mata merahnya yang menatap Rian dari balik semak-semak. Wajah melati tersenyum sinis. Rian berteriak, dan ayahnya menoleh, bingung. "Ada apa, Rian?" tanya ayah, khawatir. "Tidak ada, ayah. Aku hanya melihat ular," Rian berbohong. Rian tahu ayahnya tidak akan percaya jika Rian mengatakan yang sebenarnya. Mulai malam itu, teror yang dijanjikan melati semakin gila. Suara-suara mengerikan memenuhi rumah Rian. Barang-barang bergerak sendiri, lampu-lampu padam dan menyala secara acak, dan bayangan-bayangan hitam terlihat di setiap sudut rumah. Ibunya ketakutan, ayahnya mencoba menenangkan, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rian mencoba menghubungi Edo. Rian menceritakan semua yang terjadi, dari pertemuan dengan melati hingga teror yang melati kirimkan. Edo mendengarkan dengan sabar, dan suara Edo dipenuhi dengan kekhawatiran. "Lo harus minta bantuan orang pintar, Yan," kata Edo. "Lo nggak bisa lawan dia sendirian." Rian tahu Edo benar. Rian tidak bisa melawan kekuatan melati. Melati bukan hanya menghantui Rian, tetapi juga keluarganya. Melati ingin Rian kembali kepadanya, dan melati tidak akan berhenti sampai Rian menyerah. Rian memutuskan untuk berbicara dengan kakeknya. Kakek Rian mendengarkan dengan tenang, matanya yang tua dipenuhi dengan rasa iba. Kakek tahu apa yang harus dilakukan. "Dia sudah terikat padamu, Rian," kata kakek. "Satu-satunya cara untuk mengusirnya adalah dengan memutuskan ikatan itu. Kamu harus melepaskan dirimu dari cinta yang kamu miliki padanya." Rian tahu itu akan sulit. Rian masih mencintai melati, tetapi Rian juga tahu, cinta itu tidak akan pernah bisa berhasil. Rian harus memilih antara cinta dan keluarganya. Rian tahu Rian harus memilih keluarganya. Malam itu, kakek Rian dan seorang ustadz datang ke rumah Rian. Ustadz mulai membaca doa-doa, dan kakek Rian mulai menyiapkan beberapa ramuan. Sementara itu, teror melati semakin menjadi-jadi. Suara tawa melati terdengar di seluruh rumah, barang-barang melayang, dan bayangan-bayangan hitam muncul dari setiap sudut. Rian merasa ketakutan, tetapi Rian tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melawan. Ustadz dan kakek Rian mulai melakukan ritual pengusiran. Mereka menyiramkan air suci di setiap sudut rumah. Rian melihat asap hitam keluar dari setiap sudut, dan Rian mendengar suara melati yang berteriak kesakitan. Melati muncul di depan Rian, wajahnya pucat, matanya merah. "Kamu mengkhianatiku, Rian," teriak melati. "Aku mencintaimu." Rian menatap melati, hatinya sakit. Rian ingin membalas kata-kata melati, tetapi Rian tahu, Rian harus kuat. Rian harus melepaskan melati, demi dirinya sendiri dan keluarganya. Ustadz dan kakek Rian melanjutkan ritual. Teriakan melati semakin kencang, dan bayangan-bayangan hitam di sekitarnya menghilang. Rian merasa lega,
tetapi Rian juga merasa sedih. Rian tahu, Rian akan kehilangan Melati selamanya. Malam itu, rumah Rian terasa seperti medan perang. Di satu sisi, ada kakek Rian dan Ustadz, bersenjata dengan doa dan keyakinan. Di sisi lain, ada Melati, yang kini menunjukkan wujud asli dan kekuatannya. Teriakan Melati yang menusuk telinga bergema di setiap sudut rumah. Suara itu bukan lagi suara gadis yang dicintai Rian, melainkan suara penuh kebencian. Barang-barang pecah, lampu-lampu padam, dan bayangan-bayangan gelap muncul dan menghilang di dinding. Rian duduk di sudut ruangan, tubuhnya gemetar ketakutan. Rian melihat kakeknya dan Ustadz, keringat membasahi dahi mereka, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhenti membaca doa. Rian tahu, mereka sedang berjuang untuk hidupnya. "Kau pikir bisa mengusirku?" teriak Melati. Suara itu terdengar di seluruh rumah. "Dia adalah milikku. Dia sudah memberikan hatinya padaku. Aku tidak akan pernah melepaskannya." Ustadz mengabaikan teriakan itu. Ustadz terus membaca, suaranya tenang dan mantap. Rian melihat asap hitam keluar dari setiap sudut ruangan, dan Rian tahu, itu adalah roh-roh jahat yang Melati panggil. Rian merasakan hawa dingin yang luar biasa. Rian melihat kakeknya menuangkan ramuan ke dalam mangkuk, dan memberikannya pada Rian. "Minumlah, nak," kata kakek Rian, suaranya lemah. "Ini akan menguatkan jiwamu. Kamu harus melawan. Kamu harus melepaskan dirimu." Rian meminum ramuan itu. Rasanya pahit, tetapi Rian merasakan kekuatan yang tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Rian merasakan keberanian, sesuatu yang belum pernah Rian rasakan sebelumnya. Rian menatap Ustadz yang menatapnya, mengangguk memberi isyarat agar Rian bertarung. "Aku tidak bisa melepaskanmu, Rian," bisik suara Melati. Rian merasa suara itu terdengar di dalam kepalanya, di dalam hatinya. "Kamu milikku. Aku akan membunuh mereka. Mereka akan mati jika mereka mencoba merebutmu dariku." Rian tidak takut. Rian tahu, Melati hanya mencoba membuatnya takut. Rian menutup matanya dan Rian melihat wajah Melati, wajah yang dulu Rian cintai. Rian melihat senyum manisnya, dan Rian melihat matanya yang penuh cinta. Rian merasakan sakit yang luar biasa, tetapi Rian tahu, Rian harus melepaskan itu. Rian harus melepaskan cinta yang mustahil itu. Rian menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak mencintaimu, Melati," kata Rian, suaranya tegas. "Kamu hanya bayangan. Kamu bukan manusia. Kamu bukan cinta sejatiku." Teriakan Melati yang menusuk telinga semakin kencang. Rian merasakan tekanan yang luar biasa di dadanya, seolah ada tangan yang mencoba meremas jantungnya. Rian merasakan darah mengalir dari hidungnya. Namun, Rian tidak menyerah. "Aku tidak akan membiarkanmu menang," kata Rian, suaranya keras. "Aku tidak takut padamu. Aku akan melupakanmu. Aku akan melepaskanmu." Suara Rian bergema di seluruh ruangan. Melati menjerit kesakitan. Rian melihat bayangan Melati memudar, matanya yang merah kini berubah menjadi mata yang kosong. Rian melihat air mata mengalir dari mata Melati, air mata yang terasa seperti air asam. Rian tahu, Melati terluka. Rian telah mengalahkan Melati. "Kamu akan menyesalinya, Rian," bisik suara Melati. Suara itu kini terdengar seperti bisikan yang jauh. "Aku tidak akan pernah melupakanmu." Bayangan Melati menghilang, meninggalkan keheningan yang luar biasa. Lampu-lampu menyala kembali, dan barang-barang yang pecah di lantai kini terlihat nyata. Kakek Rian dan Ustadz jatuh ke tanah, kelelahan. Mereka berhasil. Mereka telah mengusir Melati. Rian berlutut,
terengah-engah, tetapi Rian merasa lega. Rian merasa bebas. Rian menatap kakeknya, yang menatap Rian dengan bangga. "Kamu berhasil, Nak," kata kakek Rian, suaranya lemah. "Kamu telah melepaskan dirimu." Rian tidak tahu apakah Rian akan pernah bisa melupakan Melati. Rian tidak tahu apakah Rian akan pernah bisa mencintai lagi. Tetapi Rian tahu, Rian telah membuat pilihan yang benar. Rian telah memilih keluarganya, dan Rian telah memilih kehidupannya. Setelah malam yang penuh teror, rumah Rian kembali tenang. Bayangan-bayangan hitam menghilang, lampu-lampu kembali menyala, dan barang-barang yang pecah kini hanya menjadi kenangan pahit. Pagi itu, Rian merasa lelah, tetapi juga lega. Rian berhasil selamat. Rian berhasil mengalahkan Melati. Kakek Rian dan Ustadz pergi setelah memastikan keluarga Rian aman. Ayah dan ibu Rian tidak menanyakan apa-apa. Mereka hanya memeluk Rian. Pelukan yang penuh dengan kelegaan dan cinta. Rian tahu, mereka tidak akan pernah melupakan malam itu, tetapi Rian juga tahu, mereka akan baik-baik saja. Rian kembali ke kamar. Rian melihat ponselnya yang tergeletak di lantai, layarnya masih menyala, menampilkan wajah Melati yang pucat. Rian mematikan ponsel itu dan Rian menyimpannya di laci. Rian tidak tahu apakah Rian akan bisa melupakan Melati, tetapi Rian tahu, Rian tidak akan pernah kembali ke rumah kosong itu. Beberapa hari berlalu. Rian mencoba kembali ke kehidupan normal. Rian kembali membantu ayahnya di kebun kopi, dan Rian kembali menghabiskan waktu bersama keluarganya. Rian tidak lagi mendengar bisikan-bisikan Melati. Kucingnya, Jingga, kembali ceria dan mau tidur di samping Rian. Namun, Rian tahu, ada bagian dari dirinya yang telah berubah. Rian merasa lebih tua, lebih dewasa, dan lebih bijaksana. Rian tahu, dirinya harus melanjutkan hidup. Rian harus melupakan Melati, melupakan cinta yang tidak mungkin. Rian tahu, Rian harus menemukan cinta sejati, cinta yang nyata, cinta yang tidak terikat oleh dunia lain. Suatu hari, Rian memutuskan untuk pergi ke kota. Rian kembali ke kehidupan normal, dan Rian tidak pernah kembali ke desa itu lagi. Rian tahu, di dalam hatinya, kenangan tentang Melati akan selalu ada. Kenangan tentang gadis bunian yang telah mengajarkannya arti dari cinta, arti dari kehilangan, dan arti dari kehidupan. Beberapa tahun kemudian, Rian menemukan cinta sejati. Rian menikah, dan Rian memiliki 2 anak yang ceria. Rian menceritakan kisah Melati kepada mereka. Rian menceritakan kisah tentang cinta yang tidak mungkin, tentang pilihan yang sulit, dan tentang kebenaran yang mengerikan. Rian menceritakan kepada mereka, bagaimana Rian belajar untuk mencintai, dan bagaimana Rian belajar untuk melepaskan. Rian tahu, Melati tidak akan pernah kembali. Rian tahu, Melati tidak akan pernah bisa melupakan Rian. Tetapi Rian juga tahu, Rian telah membuat pilihan yang benar. Rian memilih kehidupannya, dan Rian memilih cintanya.